Kemudian al-kabiratus tsaniyatu wassalasun, dosa besar yang ke-32, al-makkas. Al-makkas di dalam bahasa Arab huwa mustalahun yadullu ala dharibati at-talibati awil jibayah al-jairah allati tufradu ala at-tujjar. Al-makkas kalau di dalam bahasa kita adalah pajak, retribusi. Dan ini haram, harta yang haram ya ikhwan. Ini harta yang haram. Yang dihasilkan dari pajak, harta yang haram. Yang makan uang pajak, harta haram. Yang bekerja di situ haram. Apa alasannya kalian seenaknya aja main pajak? Mana yang mending, bank atau pajak? Jawab aja nggak apa-apa. Kita kan seringnya santernya, banternya kalau bicara riba. Tapi sekarang perbandingan aja udah sama-sama haram ini. Kira-kira kita kalau baru bicara masih mending mana ya? Bank atau pajak? Kira-kira mending mana? Udah nggak apa-apa. Hah? Enggak sih. Ya dua-duanya haram memang. Cuman kalau kita berbicara secara akal, masih mending bank daripada pajak. Kenapa? Kalau bank masih nawarkan modal kan? Iya kan? Bank masih ada, walaupun itu jebakan ya, ya, sengaja ngerti ini pengusaha sukses, mulai maju, sukses usahanya, didatangin ke rumah dengan bawa wanita cantik pakai rok mini, sengaja duduk depan bos. Pas gak ada istrinya, bapak kalau nanti begini, bapak nanti dapat ini, bapak nanti dari fasilitas, terlena akhirnya, terjebak dia. Tapi artinya masih ada nawarin, kita sedang tidak berbicara halal haram, ini haram semua ya. Tapi artinya bank itu masih ada nawarin apa? Nawarin modal. Walaupun itu jebakan. Nawarin modal dia. Nanti kita nyicil, ada bunga sih, tapi artinya masih ada keringanan dia. Nanti suatu saat ternyata kredit macet, ini macet, masih berusaha dibantu oleh dia. Kenapa? Dia juga mempertaruhkan nama baiknya di pusat. Bagaimana kalau suatu daerah, misalnya di Pemalang, kota seperti ini, kok ada 10 kredit macet semua? Berarti kan banknya pincang ini. Gak hati-hati berarti bisa-bisa kredit fiktif. Sehingga ketika kredit macet, dia berusaha untuk membantu kamu. Ayolah, supaya namanya dia di pusat terjaga. Ya, paling tidak dalam 2 tahun, 3 tahun mungkin satu kredit macet terpaksa rumah lelang masih masuk akal lah. Artinya berarti masih ada fasilitas yang ditawarkan. Nah sekarang pajak, nawarin apa? Nawarin apa coba? Motor sudah bayar pajak, tetap aja kena tilangnya, dicari masalahnya biar bayar lagi. Pernah nawarin datang dari pajak, nawarin butuh modal, butuh ini, gak ada. Yang ada kamu merintis usaha dari nol, kamu banting tulang sendiri, kerja sendiri, bikin warung sendiri, modal sendiri. Dikejar kolektor, para kolektor nggak pernah urusan. Nanti giliran warung kamu, warteg kamu, warung kamu sudah mulai ramai. Tiap hari sudah mulai ramai pengunjung, warung bakso kamu sudah mulai ramai. Lihat aja itu. Nanti 1-2 hari tiba-tiba ada orang yang tiap hari nongkrong di depan warung. Pura-pura merokok di depan. Atau kalau nggak makan, kelihatan langganan. Dia dalam hati itu dia ada alatnya ngitung itu. Per jam berapa orang yang masuk ke sini ini. Per jam sampai 20 orang masuk makan di warung. Wah ini udah ramai.
Siap-siap aja. Setengah bulan kemudian tahu-tahu datang bawa potret wali kota, potret bupati, pajak Anda 12%. Pajak wajib bayar pajak 10%. Setan nggak itu? Kalau dulu yang majak londo, sekarang yang majak warga sendiri. Pengusaha dipajak begitu besarnya. Gimana coba? Negara mau makmur itu pajaknya dipres, bukan dinaikkan terus. Mudah-mudahan ya. Kan cita-citanya kan Indonesia emas. Mau Indonesia emas itu bersihkan dari pajak, enak, Masya Allah. Dah itu biaya makan gratis, nggak usah udah. Nggak usah biaya makan gratis, udah nggak usah ada makan gratis. Yang penting pajak udah nggak usah. Mulai satu-satu aja dulu. Pertama pajak kendaraan, nggak usah. Pajak kendaraan yang mobil pick up, yang truk, ada KIR, ada lagi sudah dikir, sudah perpanjangan STNK, KIR lagi, nanti habis itu timbangan lagi, belum lagi tilangan, belum lagi setoran. Apa enggak zalim ini? Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min ayyi syai'in ya'khudul mal amin halalin am min haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan duit. Enggak peduli apakah itu harta halal atau haram, yang penting menghasilkan. La haula wala quwata illa billah. Ada sebagian daerah ya, ada ikhwan-ikhwan kita yang ekstrim-ekstrim, yang taklimnya ekstrim-ekstrim, hati-hati jangan taklim sama ustadz itu hizbi, pada kerja di pajak, bangga lagi. Kenapa? Menurut mereka empuk itu pajak. Tiba-tiba datang ke pengusaha, Anda ada pajak 4 miliar. Ya Allah, zalimnya. Kalau bank datang minta pajak, apa nawarin modal? Nawarin modal, Bapak barangkali butuh tambahan modal, Pak. Ini ada kemudahan, ini, itu semua. Lah ini pajak. Tahu-tahu datang langsung 4 miliar pajak Anda. Nanti perusahaannya apa? Kalau 4 miliar saya nggak bisa, Pak. Bagaimana kalau 2M aja? 2M masuk ke Bapak, 1M masuk ke negara. Oke, masuk. Dapat duit 1M dengan hasil kerja orang lain. Apa ini uang halal? Demi Allah sampai hari kiamat kamu akan jerumuskan dalam neraka kalau nggak taubat. Enaknya dapat duit 1M, 2M dari hasil kerja orang lain. Itu semestinya gaji karyawan yang lembur, gaji karyawan yang kerja dari pagi sampai siang, sampai sore. Mereka terpaksa gajinya dikurangi demi karena takut pajak. Kamu yang nggak pernah kerja, duduk di kantor, asenan, mainan catur, mainan game, handphone, tiba-tiba datang bawa pajak 4M, bawa pajak 2M, apa nggak zalim? Ini kan sekarang dijajah oleh apa namanya, rakyatnya sendiri kita ini. Nah, dipajak, la haula wala quwata illa billah. Maka ini termasuk uang yang haram. La ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u min ayyi syai'in akhadhal mal amin halalin amin haram. Dan itu ada di zaman kita sekarang, Masya Allah. Nggak peduli halal haram. Yang atasnya seenaknya menerapkan pajak, bisa dinego nggak, Pak? Bisa. La ilaha illallah. Nah, pajak uang haram. Makanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu adalah uang haram. Makanya kalau antum para pengusaha, jangan terlalu jujur kalau masalah pajak. Silahkan Anda rekayasa bagaimana supaya kalau bisa lulus dari pajak.
Nggak dosa karena itu uang haram. Itu adalah uang haram. Pajak kendaraan, pajak macam-macam. Tapi tetap aja ngeluh negara bangkrut. Tetap aja perusahaan bangkrut. Termasuk uang-uang haram adalah yang motong-motong kuota itu. Isi kuota habis. Token listrik isi yang sebelumnya masih ada habis. Uang haram semua itu. Nah, jadi apa yang dikatakan prinsipnya apa ya ikhwan? Prinsipnya harta itu akan halal kalau tanpa bukan urusan dagang, itu sudah jelas ya. Prinsipnya harta itu akan halal kalau keluar dengan keikhlasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali keluar dengan keikhlasan dari hati dia. Makanya bukan seenaknya, yang penting ada mobil berhenti, modal cuma 2.000 beli semprit. Ada mobil berhenti pret 2.000. Motor berhenti pret 2.000. Bukan segampang itu. Masalahnya halal atau tidak. Belum tentu orang halal. Sini dia berhenti 2.000, sana berhenti lagi 2.000 lagi, berhenti sana lagi 2.000 lagi. Gimana coba? Kok bisa serendah itu? Mentalnya yang penting pokoknya duit, nggak mikir halal haramnya. Yang penting pokoknya di mana menghasilkan duit, harga diri sudah tidak diperhitungkan. Masya Allah. Qala wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala. Dan makas masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Dan sesungguhnya yang dosa adalah orang-orang yang menzalimi orang dan berbuat wa yabghuna fil ard, dan berbuat zalim di muka bumi. Al-bagha, berbuat zalim tapi menikmati kezaliman itu. Itulah pajak. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang-orang yang merasakan azab yang pedih. Dan kita tahu ya ikhwan, setiap harta haram yang dimakan oleh siapapun mesti ada konsekuensi yang bakal dia tanggung. Antum lihat itu. Setiap orang yang makan uang haram, apalagi sampai dia menikmati, lihat aja, mesti bakal ada konsekuensi yang dia tanggung nantinya. Ada yang kadang-kadang anaknya nggak normal, ada yang kadang-kadang keluarganya berantakan, ada yang kadang-kadang di mobil ketindis kontainer, ada, mesti ada itu, ada harga yang harus dia tanggung. Anda makan uang haram, suatu saat mesti akan ada resiko yang ada tanggung. Kepala sekolah yang nguntel uang bos tidak disalurkan, kepala desa yang makan uang desa tidak disalurkan, lihat aja, mesti ada harga yang bakal dia tanggung. Nggak taunya ketahuan selingkuh dengan warganya, nggak taunya ketahuan selingkuh dengan guru, terbongkar semua aibnya, hancur karirnya, siapapun mesti ada harga yang dia tanggung. Ma min lahmin nabata min sukhtin illa fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas baginya. Mesti ada harga yang harus dia tanggung. Maka jangan berpikir ini uang haram, ini uang yang penting gak ada yang tahu. Ah, uang masjid gak ada yang tahu, ah, uang yayasan gak ada yang tahu. Jangan pernah berpikir. Mesti ada harga yang bakal kamu tanggung. Sudah senang-senang gak ada yang tahu, alhamdulillah masuk 2 juta, 3 juta gak ada yang tahu. Lumayan ini 5 juta bisa untuk ini. Gak taunya beberapa hari kemudian anakmu sakit, masuk rumah sakit, keluar biaya lebih dari itu. Mesti ada yang bakal ada harga yang harus kamu tanggung suatu saat. Qala wa fil hadithi fi zaniyati allati dhaharat nafsuha birrajm, tahharat nafsaha birrajm. Di dalam hadis
tentang seorang wanita yang mensucikan dirinya dengan minta dirajam, Rasulullah mengatakan laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu aw la qubilat minhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang wanita berzina, lalu dia taubat bahkan minta dirajam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita ini telah taubat dengan taubat yang sangat luar biasa. Kalau seandainya orang-orang yang biasa menguntal pajak taubat, mereka akan diterima dengan taubatnya si wanita ini. Berat. Orang berzina dia menzalimi diri sendiri, menzalimi keluarga yang dizinai. Tapi kalau orang mengut pajak, retribusi. Satu negeri dizalimi sama dia. Gimana coba? Baru jadi bupati langsung naik pajak 200%. Dikiranya uangnya keluarga itu gampang banget. Nah, akhirnya kayak Nepal itu. Ya. Itu uang haram. Bagaimana masyarakat mau sukses, mau bahagia, mau ini semuanya, beli motor pajak, mobil pajak, bahkan nyawa kita pun dipajak, cuman dalilnya BPJS dipajak, kan semuanya pajak itu. Akhirnya kerja, perempuan kerja, laki kerja, yang dipikirin setoran tok. Itu zaman kita sekarang. Gajian, tanggal baru gajian, motor, ambil motor 400, BPJS tor, PP anak-anak tor, apalagi kebetulan pajak rumah juga, listrik juga, habis. Akhirnya kita bekerja itu sekarang, yang namanya masyarakat kita ini sekarang bekerja itu cuma mikirin setoran, dari setoran ke setoran. Kapan nabungnya? Habis semuanya. Makanya masyarakat kita ini rawan banget kalau sudah menyangkut masalah, kalau sudah disinggung harga dirinya. Rawan sekali disulut amarah. Kenapa? Susah. Bekerja terima gajian, gajimu berapa? 2,5 juta, lumayan. Ya lumayan bagi kamu. Setoran motor, pajak motor, ini semuanya habis. Nah, bekerja bukan lagi berpikir untuk menikmati. Bekerja bukan lagi berpikir untuk menikmati hasil kerja, enggak. Bekerja menikmati untuk memberikan apa? Fasilitas kepada bank. Makanya ada orang yang akhirnya pada sadar, kerja tiap bulan setoran sama bank 300 juta. Apa gunanya ya? Kenapa saya nggak lepas aja? Berarti kalau saya lepas bank 300 juta itu bisa saya tabung. Dikembalikan semua modalnya ke bank, dia mandiri, dia berusaha mandiri. Setelah itu ngos-ngosan, aduh berat banget Ustadz. Dulu waktu bank kok lancar banget, sekarang kok malah udah nggak usah mikir kayak gitu, konsisten. Itu sama aja dengan orang yang merokok mau meninggalkan rokok. Berat ya? Berat, antum sama, udah biasa dengan riba, dengan barang haram. Sekarang taubat dari riba, wajar antum diuji seperti itu. Serius apa enggak? Oh gitu, gitu sudah serius. Seriusin aja, sabar. Alhamdulillah jalan juga akhirnya. Nah, uang haram akan menyusahkan hidup kita. Jangan sampai anak-anak kita kasih uang dari yang haram. Wal makkasu fihi syabahun min qati'at tariq. Kata Imam Az-Zahabi, dan orang-orang yang memungut harta dengan cara pajak ataupun bea cukai, kata beliau nggak ada bedanya dengan rampok. Qati'ut tariq itu rampok. Bedanya apa dengan begal itu? Cuman kalau begal itu yang dibegal motor. Kalau ini yang dibegal pengusaha-pengusaha. Datangin di kantornya pakai mobil. Nah, pajak dinaikkan. Pajak dinaikkan. Bagaimana pura pengusaha mau membahagiakan karyawan?
Kata beliau sama dengan qati'ut tariq. Wa huwa syarrun minal lus. Kata Imam Az-Zahabi, dan bahkan ini lebih buruk daripada maling, pencuri. Nah, kalau pencuri kan lihat situasi dulu sepi, kalau ini tidak terang-terangan. Fa inna man asafa an-nas wa jaddada alaihim daraib fa huwa azlam wa aghsham mimman ansaf fi maksihi wa rafaqa bi ra'iyatihi. Karena orang yang memeras masyarakatnya dan terus bahkan memperbaharui dan menaikkan terus cukai dan pajak mereka, orang seperti ini lebih zalim dan lebih penipu daripada orang yang lembut dan baik dan mengurangi beban rakyat. Nah, awal pertama itu saya datang di Yaman, saya ngelihat Arab Badui jualan kambing pakai rumput, pakai Land Cruiser. Land Cruiser waktu itu baru pertama di Indonesia 400 juta. Zaman dahulu tahun 2001. Land Cruiser paling mewah waktu itu di Indonesia. Sampai di Yaman kaget ngelihat orang Yaman pakai Land Cruiser muat kambing. Saking penasarannya saya dekatin. Yang saya tanya, dekatin, Anda ambil berapa ini mobil? Dia nyebut real Yaman waktu itu yang saya hitung, saya pulang ke rumah itu sekitar 90 jutaan kalau harga Indonesia. Gak nyampe 100 juta. Kenapa begitu ya kawan? Kok begitu murah? Sementara masuk di Indonesia 400 juta waktu itu. Kenapa di Indonesia ini apa-apa serba mahal? Cukai, pajak, para tikus-tikus pajak itu yang main. Di sana, la ilaha illallah, sama dengan rampok. Wajabil maksi wa katibuhu wa akhidhuhu min jundi wa min jundiyin wa syaikhin wa sahibi zawiyatin syuraka'a fil wazr. Kata beliau, wajabil maks, dan orang yang mengumpulkan, memungut pajak, yang menulisnya, wa akhidhuhu, ataupun memungutnya dari para tentara dan siapa saja, sama dalam dosa. Sekarang ini kita serba dipajak kan? Pegawai aja dipajak, gaji kita itu dipajak sudah, semuanya serba dipajak. Makanya orang rebutan untuk jadi kerja di pajak. Baru bikin aja sudah bikin NPWP, semua serba pajak udah. La ilaha illallah. Orang-orang yang kerja di pajak itu matanya mata elang, di komputer terus, ngerot komputer terus itu. Makanya mudah-mudahan Allah butakan matanya manusia-manusia seperti itu. Begitu lihat masuk transaksi kamu 2 miliar, langsung plok, bakal dikejar kamu. Wah, ini orang diam-diam ternyata usahanya sukses ini. Kelihatan kecil, kelihatan ternyata dia mengkelabui pajak ini. Masuk transaksi langsung 2M, besok langsung dikejar, kena ini. Apalagi itu PP apalah pokoknya nama-nama istilah pajak. Semua bakal dikejar. La ilaha illallah, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa ini, yang kadang-kadang orang seperti ini juga rajin sholat. Anda sholat Pak, saya sholat. Anda muslim Pak, saya muslim. Apa hukumnya kerja di Anda ini? Kerjaan Anda ini apa hukumnya Pak? Anda benci dengan germo, oh benci, ini lebih buruk daripada germo Anda. Kerjaan Anda ini lebih buruk daripada itu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya untuk mendapatkan 2 miliar ini kerja Pak, 5 tahun saya bisa dapat 2 miliar Pak. Belum lagi ini anak buah yang harus saya gaji. Bapak datang tiba-tiba minta, seenaknya katanya muslim Anda ini sholat. Kalau Anda muslim, Anda rajin sholat, bantu dong sama muslim Pak. Pengusaha-pengusaha muslim, kalau
Kalau berani sana itu pajakin 9 naga itu. Berani nggak kamu pajakin sana 9 naga itu? Dibebaskan itu semuanya. La haula wala quwata illa billah. Akiluna lis-suhut. Mereka ini adalah makan uang haram. Fanas'alullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah bimannihi wa karamihi innahu ala kulli syai'in qadir. Mereka berpesta itu kadang-kadang di bandara, di pelabuhan, apalagi pelabuhan internasional, bandara internasional, kesempatan. Maka jangan pernah berharap hidup kalian akan tenang. Wahai saudara-saudaraku yang bekerja di bea cukai, jangan berharap kebaikan pada anakmu, pada masa depan anakmu, keluargamu, selama kamu selalu menikmati dengan memeras rakyatmu sendiri, karena merasa kamu sebagai pejabat, enggak bakal tenang hidup kamu dan keluargamu selama makan harta yang seperti itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.